Babu min aina, dari mana tukta didatangi al jum'atu, apa sholat Jumat didatangi. Wa alaman, dan atas siapa tajibu wajib apa Jumat. Wa alaman, dan atas siapa tajibu wajib al jum'atu, apa Jumatan. Liqaulihi, karena liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, liqaulillahi, karena firman Allah azza wa jalla wa azza, idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya, apabila dikumandangkan apa adzan lis sholati, untuk sholat min yaumil jum'ati, di dalam hari Jumat, fas'au, maka berangkatlah kamu semua ila dzikrillah, kepada sholat Jumat. Qala ataun, qala berkata ataun, siapa Ato? Ini Ato bin Rabah tabi'in. Idza kunta, apabila ada siapa kamu itu fi qaryatin, di kampung, di desa, jami'atin yang mengumpulkan, jami'atin yang mengumpulkan, fanudhiya, maka dikumandangkan apa adzan, bisolati, dengan sholat, dengan mengajak sholat, miyaumil jum'ati, dalam hari Jumat, fahaqqun, maka itu wajib alaika, atas kamu, antas hada, bermula hendaknya hadir siapa kamu pada Jumat. Alasannya samita, dengar siapa kamu, anida, pada adzan, aulam tasma, atau tidak dengar siapa kamu pada adzan. Wakana, ada Anasun, siapa Anas, fi qasrihi, di dalam rumah panggungnya Anas, akhyanan, dalam kadangkala yujami'u, itu sholat Jumatan siapa Anas. Wakyanan, dan kadangkala layu jami'u, tidak sholat Jumatan siapa Anas. Wahwa, bermula qasrihi, rumah panggungnya Anas, bizawiyati, dengan zawiyah. Zawiyah itu tempat yang ada di Basro. Bizawiyati, dengan zawiyah, tempat, nama tempat yang ada di Basro. Itu ala farsakhoini, atas perjalanan 2 farsakh, atas perjalanan 2 farsakh, atas perjalanan 2 farsakh. Jadi Imam Bukhari membuat bab unik ini kan, pakai pertanyaan. Min aina, min aina kan dari mana? Berarti yang tanyakan dari mana? Jadi dari mana saja sih Jumatan itu didatangi? Apakah dari kampung, apakah dari kota? Nah. Wa alaman tajibu, dan siapa saja yang wajib Jumatan. Karena Allah Ta'ala itu berfirman, idza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan adzan untuk sholat hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, sudah kamu berangkatlah untuk menuju sholat Jumat. Nah, kemudian Ato berkata, idza kunta fi qaryatin jami'atin, jikalau kamu di kampung yang mengumpulkan. Ini Ato ditanya, maksudnya kampung atau desa yang mengumpulkan itu gimana maksudnya? Nah, jadi atau kalau kamu di sebuah desa jami'atin yang mengumpulkan. Nah, terus beliau ditanya, saya atau maksudnya Korea yang jami'ah itu yang Korea yang gimana? Beliau jawab, maksudnya Korea yang jami'ah itu dzatul jamaah wal amir, orangnya banyak. Terus di situ ada amir, ada pemimpinnya, ada qadhinya, ada hakimnya. Nah, kemudian rumah satu sama lain itu saling apa? Berdekatan. Nah, itu namanya Qur'an yang jami'ah. Itu kamu wajib sholat Jumat, baik kamu dengar adzan apa tidak. Dengar adzan apa tidak. Nanti kalau nggak paham saya tanyakan. Nah, Anas, ini kita paham dulu. Anas radhiyallahu anhu, ini Anas bin Malik yang pernah menjadi pelayannya Nabi. Itu beliau punya qasri, kata dulu itu kan ada rumah panggung itu dari kurma. Jadi bukan kayak sekarang cocok kayak sekarang. Jadi sejak dulu sudah ada orang Arab tuh bikin rumah-rumah atas kayak ya kan dusun-dusun kan, cuman tiangnya dari kurma. Ini kadang-kadang beliau juga yujami'u, kadang-kadang Jumatan juga kadang-kadang tidak. Padahal tempat tinggal beliau itu dengan zawiyah, tempat yang ramai di Basro itu hanya perjalanan 2 farsakh. 2 farsakh ini kalau menurut As-Syafi'iyah dan jadi ulama Syafi'iyah dan Ahmad dan ulama Hanabilah, itu 2 farsakh itu hanya 22.275 meter. 22.275 meter. Itu menurut Asy-Syafi'iyah
dan Al-Hanabilah 22.275 meter. Berarti kanannya berapa ini Pak Rojab? Koma kan 22 koma, jadi 20.275 meter. Itu berapa kilo Pak Rojab? Apa? 22 kilo ya? Nah, 22 kilo. Jadi jarak apa? 22.275 meter. Kilo. Nah, jadi karena 22 kilo ya. Nah, jadi beliau ini dengan tempat keramaian ini ya kalau mungkin kita bayangkan sekarang ya susah. Kalau zaman orang-orang Arab itu kan ini tempat keramaian, terus karena tanya masih luas, ya tempat yang jauh. Katakan ngeladang atau buka apa itu kan. Nah, di tempatnya sana itu beliau ini tadi kan jaraknya 22.000 sekian kan meter. Itu kadang ya Jumatan, kadang tidak. Kadang Jumatan, kadang tidak. Nah, kadang Jumatan, kadang tidak. Itu Anas bin Malik. Karena Jumatan, kadang tidak. Berarti Anas bin Malik ini kan dalam hal ini kalau jaraknya dari kampung yang keramaian itu sekian segini, itu beliau mengatakan nggak wajib Jumatan. Maka kadang beliau Jumatan, kadang tidak. Nah, kadang Jumatan, kadang tidak. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i itu ukurannya kan begini, misalkan kampung ya, ini kampung kita, terus ya tentu yang di dalam kampungnya wajib Jumatan semua. Terus yang di luar kampung ini, yang di sana katakan gitu, itu kan misalkan ada orang ada di sini dengan keadaan suasana tenang, artinya nggak ada angin, nggak ada apa kan, terus dia adzan. Selama dia dengar adzan, berarti wajib Jumatan. Kalau nggak dengar adzan, berarti nggak wajib Jumatan. Boleh Jumatan, boleh tidak. Nah, itu ukurannya dalam madhab Syafi'i. Nah, mungkin dengan jarak 22 sekian itu kilo kan, itu orang adzan di tapel batas kampungnya dia nggak dengar. Oh, ya nggak dengar kan? Nah, kalau mungkin dengar kan, katakan orang tapel batas ini Pelawan Jaya, terus sampai di Sulangun itu adzan kan nggak mungkin dengar. Nah, sehingga kalau yang di sini keramaiannya maksudnya kan di sana tuh nggak ada, sampean sendiri mungkin ngeladang atau apa di sana kan, nah itu bisa wajib Jumatan, bisa tidak. Jadi maksudnya kan, nah, makanya tadi atau itu kalau sampean itu fi qaryatin, di dalam kampung jami'atin yang di dalam desa yang mengumpulkan banyak rumah, terus di situ ada adzan, sampai dengar adzan maupun nggak dengar adzan, karena di lingkungan kampung, di lingkungan desa. Misal desa besar, terus masjidnya di tengah-tengah kan, mungkin yang di ujung sana kan mungkin nggak dengar adzan misalkan kan, ya jangan kita bayangkan adzan yang pakai speaker, ya maksud adzan yang bisa kita dengar tetap aja Jumatan, menurut atau karena masih di lingkungan apa desa. Nah, ini tadi yang Ibnu Anas itu kan di luar beliau kan, nah, di luar jauh sana, maka beliau jadi kadang Jumatan, kadang tidak. Iya. Terus ada dusun. Iya. Desa. Iya, desa. Kemudian ada dusun terpencil, tapi nama desa ini. Iya. Desa A. Iya. Dusun ini desa A. Iya. Dia ini dekat ke desa B. Desa B. Jadi Jumat azan nggak dengar ya? Nggak dengar. Katakan dia itu di tengah-tengah dia dua desa gitu maksudnya kan itu. Pikir B itu kalau nggak pakai ini mana dengar. Kalau pakai ini ya dengar lah. Ya. Ini menurut ini wajib benar. Jadi gini, orang misalkan ini desa-desa, orang di tengah-tengah kan. Nah, ini satu pertama yang kita perhatikan, dia dengar adzan dari mana? Dua ini. Mana yang dengar dari adzannya dia wajib ke situ. Kalau nggak dengar dia boleh pilih. Yang penting tadi jaraknya dia nempat ini antara, tapi kalau sekarang nggak ada yang sampai jarak 22 kilo, nggak ada. Kampung kita kan rapat-rapat sekarang kan, ada tempat di Jumatan. Tinggal dia pilih ikut kampung yang mana, ikut kampung yang mana. Makanya kalau di dalam Fathul Mu'in itu kan gini, Ibnu Ujail itu kan, misalkan desa itu berdekatan, ya kayak kita sekarang berdekatan, terus punya nama masing-masing, maka ya orang itu apa? Bisa mendirikan sholat Jumatan masing-masing di kampungnya sendiri. Jadi gini, ada sebagian ulama kayak gini,
timbulnya Jumatan ta'adud. Sekarang ini banyak ini. Itu setelah tahun 230 Hijriah. Sini itu baru mulai ada Jumatan, katakan apa ya, ta'adud, berbilangan, sana Jumatan. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada, ya masjidnya itu satu, itu fokusnya ya di masjid, katakan kalau di Madinah Masjid Nabawi itu. Maka nanti itu ada orang Jumatan itu berangkatnya habis sholat subuh, karena tempatnya jauh kan. Jangan kita gambarkan ada kendaraan kayak sekarang kan, orang yang pegunungan jauh-jauh itu berangkat pagi ya, coba berangkatan saking jauhnya. Dan memang sentralnya hanya satu masjid, Masjid Nabawi, kumpul. Nah sekarang kan enggak. Oh tadi kan di kampung saya itu desa Blok A itu ada 6 apa 7 apa sih Jumatannya. Jumatan. Nah, sekarang kayak gitu kan, waduh. Maka tadi saya katakan yang paling masalah khilaf lah gampangannya kan, itu di desa itu menyata masalah Jumatan. Kalau kita kaji dalam syarat-syaratnya kan, terus masalah zakat itu mesti sering ribut, sering khilaf masalah. Nah kadang pembagiannya terus itu kan orang ribut-ribut itu. Itu maksudnya kaitan dengan hukumnya itu kan, setiap Jumatan itu kan. Pokoknya Jumatan yang paling gampang itu kan pendapatnya tadi Syekh Ismail dalam kitab fatwanya itu kan, sehingga satu desa ta'adudul Jumat bagi beliau ini boleh. Yang penting jumlahnya tidak kurang dari 40 orang. Itu qaul yang paling ringan, itu yang madzhab Syafi'i yang boleh kita ikuti itu. Kalau ngikuti qaul yang muktamad dalam fikih itu yang kuat-kuat itu, wah, itu kan. Nah, Jumatan gitu kan. Padahal satu masjid aja kadang hanya berapa baris kan, nggak sampai separuh. Bikin masjid lagi. Sehingga sekarang ini bukan satu desa satu masjid, tapi tiap RT, ya kan? Tiap RT, tiap RW, ya kan? Masjid. Nah, sementara kalau orang awam, misalkan disuruh ada kan ya repot, nanti timbul masalah. Ya kan? Masalahnya kalau sedikit masjidnya itu yang khusus sedikit saja. Gimana? Kalau sedikit Jumatannya sedikit khutbahnya. Iya. Kan banyak. Oh ya, jadi nganggur coba. Nganggur lah, kan daripada nganggur sedikit masjid banyak. Ngono. Nah, itu perjalanan. Iya gimana? Iya. Saya dulu kan ngajar di daerah terpencil. Mereka? Ngajar di daerah terpencil. Iya. Awal-awal kerjanya Iya. di Merangin sana. Iya Merangin. Jadi daerah terpencil ini mungkin orangnya mungkin sekitar 20 orang. Iya. Jadi kami ada gurunya masih bijangannya ada 6 orang. Kami itu jalan kaki kejar Jumatan 3 kilo jalan kaki. Tapi orang kampung itu dia tidak sholat ya Jumat itu. Jadi saya pikir memang ke kanan 30, ke kiri 30. Jauh lah, harus harga diri ya Pak. Dia desanya desa ke kanan tadi. Iya. Orang ini kalau tidak kita buat Jumat di sini dia tidak kenal Jumat. Akhirnya saya mungkin ini masalah beristihad. Saya pikir Jumat ada di sekolah itu ada musola. Tapi ya kiri-kiri dulu. Ini kawan-kawan aja nih. Ini Pak, ini orang tidak kenal Jumat ini kalau. Ini dosa. Salah enggak? Itu sholat di musola itu ada yang. Tapi ya ini sholat dulu. Tapi niat ini dia, niat ini tadi dia tahu orang ini. Pindah tugas masih ada tidak Jumat? Jadi gini tadi siapa belum datang. Jadi tengok di Fathul Mu'in itu kan ada ya. Imam Bulkin itu pernah ditanya. Yang intinya begini, ada sebuah desa kan atau kampung yang penduduknya kurang 40. Ini gimana Imam Bulkin ini Jumatan apa sholat duhur? Nah intinya beliau gini, kita Jumatan saja ngikuti qaul yang memperbolehkan kurang 40 orang. Kemudian lebih ikhtiyatnya, lebih hati-hatinya setelah sholat Jumat adalah sholat duhur. Itu bagusnya. Umpama nggak sholat duhur juga nggak apa-apa. Sebab gini, kadang risiko sholat duhur itu kan ya namanya orang banyak, apalagi ya orang-orang yang awam. Nanti timbul loh, sholatnya kok ganda.
Yang kemudian yang dikhawatirkan lagi dia nggak mau Jumatan. Ngapain Jumatan para daripada duhur saja kan gitu. Daripada nanti ngulang duhur lagi. Tapi kalau syukur-syukur sholat duhur kan ya bagus. Ya bagus kan? Ya enggak? Nah, maka dalam madhab Syafi'i itu ada di daerah Jawa itu saya pernah nengok ya. Jumatan ya maklum di Jawa kan sudah banyak penduduknya, masih kan banyak. Itu habis sholat Jumat itu masih duhur lagi. Saking ikhtiyatnya. Khawatir ta'adudul Jumat yang ada ini bermasalah gitu kan. Ya enggak kan? Sampai habis sholat Jumat masih sholat duhur lagi, itu saking ikhtiyatnya, saking hati-hatinya. Ada yang seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan yang nemu gitu kan. Ya enggak Pak Fauzan? Nah, apa? Gimana? Iya. Jadi ada memang begitu, ada. Saking ikhtiyatnya kan? Saking ikhtiyatnya. Qala berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Ahmad ibnu Sholeh, qala Ahmad hadatsana Abdullah ibnu Wahbin, qala Abdullah akhbarani Amr bin Haris an Ubaidillah ibni Abi Ja'far anna Muhammad ibnu Ja'far ibnu Zubair itu haddasa mencetai hadis siapa Muhammad pada Ubaid an Urwata ibni Zubair an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi karena ada annasu siapa masyarakat yantabuna itu datang bergiliran. Yantabuna datang bergiliran siapa nas yaumal jum'ati di dalam hari Jumat min manazilihim dari beberapa tempatnya, tempat kediamannya nas menit zaman minal awali apa wal awali udah baca. Enggak pakai min, enggak pakai ya. Wal awaliyah dan beberapa tempat, wal awaliyi dan beberapa tempat di tempat yang tinggi. Wal awaliyi dan beberapa tempat di tempat yang tinggi. Fayatuna maka datang siapa nas fil hubari di dalam waktu belduk, apa waktu belduk bahasanya Indonesia pada debu yang bertaburan itu kan, karena musim kemarau. Fil hubari di dalam musim kemarau yang banyak debu bertaburan. Fayusibu maka menimpa pada nas al hubaru apa debu wal aroku dan keringat. Fayakhruju maka keluar minhum dari nas al aroku apa keringat. Fa'ata maka datang Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun siapa seseorang minhum yang sebagian daripada nas wawa kali bermula itu indi, wawa kali bermula Nabi itu indi saya, kata Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau tatoharukum mbok yo andai kata sesungguhnya kamu semua tatohartum itu bersuci siapa kamu semua liyaumikum untuk hari kamu semua hada ini yaumul Jumat, hada ini yaumul Jumat, hada ini yaumul Jumat. Jadi gini, jadi kata Urwah bin Zubair cerita dari Siti Aisyah. Siti Aisyah cerita, karena nasu masyarakat zaman Rasulullah ini kan ada ya di Madinah itu kan ada bahasanya gini, ada yang namanya manazil, ada awali. Jadi orang-orang ada yang menempat di daratan yang rendah, ada yang di daratan yang tinggi. Nah, itu dia sempat Jumatannya itu yantabuna. Hadirnya itu bergantian. Artinya enggak semuanya datang Jumatan. Nah ini zaman Nabi aja masih ada Jumatan itu gantian. Karena tempatnya jauh kan, gantian. Nah maka enggak salah kalau ada orang ngaji Bukhari gantian. Kadang yang enggak ada. Kan gitu kan. Jadi gantian. Yang kemarin enggak datang sekarang datang. Yang hari datang enggak datang, enggak gantian. Jadi enggak heran kan. Mau zaman Nabi sholat Jumatan apa dong? Masih ada yang gantian. Jadi kalau ngaji Bukhari ada yang gantian datang itu enggak sawiran WhatsApp. Kan gitu Pak. Ini zaman Nabi ini kan Siti Aisyah. Itu karena nasu kan masih tradisi masyarakat itu yantabuna. Yantabuna artinya datanya giliran. Ya karena tempatnya jauh-jauh kan. Nah, ada yang di tempat yang rendah-rendah, ada di tempat yang tinggi. Itu bertempat jauhan. Nah, mereka ini fayatuna fil gubar kebetulan datang musim-musim kemarau kan. Sehingga berdebu, campur keringat.
Terus salah satu di antara mereka datang ke Rasulullah. Nabi tahu, aduh jenenge piye ya, tempat jauh, jalan kaki kan, keringat campur debu, mungkin baunya kan kira-kira piye ngono. Sehingga Nabi itu gini, "Lau annakum tatuhartum liyaumikum hadza." Ya mbok yo karena ini malam Jumat, ya mbok kuwi Jumat. Nabi kan bahasanya gitu kan, tapi Nabi itu kan bahasanya halus. Cobalah bau kamu ampak macam-macam kan tidak begitu, Nabi kan menjaga perasaannya orang. Ya kan? Nggak diomongin bau kamu dulu, coba Masya Allah kan tidak begitu Nabi kan. Nah Nabi katakan lau annakum tatuhartum yo kan, andaikan kamu ini bersuci masa mandi untuk hari Jumat. Nah dari hadis ini sebagian ulama itu begini, yang ada ulama yang mengatakan mandi Jumat itu wajib bukan Jumat makadah, itu mananya orang-orang yang seperti ini karena akan mengganggu ketenangan jamaah yang lain dalam segi bau. Jadi ada yang menafsiri bahwa yang wajib mandi Jumat itu karena kan mengumpul orang banyak. Orang yang kira-kira kalau datang itu membawa bau yang apa? Mengganggu. Jadi apa maksudnya kan? Nah ini ada yang menafsiri di situ. Nah ya memang ya benar, coba dari jauh jalan kaki sampai keringat campur debu terus langsung sholat. Ya tetap maksudnya nggak mandi, tetap wudu kan. Sehingga Nabi mengatakan lau annakum tatuhartum liyaumikum hadza. Yang penting ngangkitnya itu bukan Jumat. Oh iya kan katanya hari Jumat ngangkit kan, terus belum mandi belum apa, iya kan? Nah kan langsung wudu terus berangkat. Ya mungkin dia yang penting saya kan tidak najis kan gitu kan pemikirannya. Ya, cuman baunya kan macam mana habis ngangkit. Nah, jadi kalau kita ketemu seperti itu jangan ini orang Nabi aja, zaman Nabi aja ketemu seperti itu Pak Rizab. Ketemu seperti itu kan. Masya Allah. Jadi ini Nabi itu luar biasa, akhlaknya kan tidak ada kok marah-marah yang begini begitu itu enggak, biasa-biasa kan. Cuman bahasanya kan halus Nabi, mbok yo kamu nih kalau datang itu. Babu waktu Jumati menerangkan babu waktu Jumati menerangkan waktu Jumati idza zalat. Waktu Jumati bermula waktu sholat Jumat itu idza zalat apabila tergelincir asamsu apa matahari. Oh ini penting, ini luar biasa ini. Wakadzalika khalis seperti itu waktu Jumat idza asamsu yurwa diriwayatkan apa dalik an Umar dari Umar wa Aliin wa Nu'man ibni Basir wa Amr ibn Quraisy radhiyallahu anhu. Qala Imam Bukhari kana hadasan abdan qala abdan akhbarana Abdullah qala Abdullah akhbarana Yahya ibnu Sa'idin. Ana sesungguhnya Yahya itu salah tanya siapa Yahya Amrota pada Amro anil husri dari masalah mandi yaumal Jumat dalam hari Jumat. Faqalat Amro qalat Rasulullah qala Aisyah radhiyallahu anha kana ada annasu siapa manusia mahana ta'anfusihim itu beberapa orang yang kerja mahana kan beberapa orang yang kerja untuk dirinya nas wakanu dan ada siapa nas itu idarohu apabila berangkat siapa Jumati rohu maka berangkat siapa nas fi hayatihim dalam keadaannya apa nas faqila maka dikatakan lahum kepada nas lawi kita satu hendaknya mandi siapa kamu semua hendaknya mandi siapa kamu semua hendaknya mandi siapa kamu semua. Ini Imam Bukhari bikin bab gini. Waktu Jumat itu idza zalati syamsu apabila matahari sudah tergelincir, berarti kan sama dengan waktu duhur. Jadi gini, Imam Bukhari memastikan, pokoknya waktu Jumat itu idza zalati syamsu kalau matahari sudah apa? Tergelincir. Nah, tradisi Imam Bukhari itu kalau masalah itu khilaf itu mesti tidak mau mencetuskan hukumnya. Tetap mengalir apa adanya, pilih yang mana. Tapi ini Imam Bukhari milih, pokoknya waktu Jumat itu idza zalati syamsu kalau matahari itu sudah tergelincir. Karena begini, ada sebagian ulama yaitu mazhab Hanabila itu boleh sholat Jumat itu belum zalati syams, belum tergelincir matahari. Karena qaul ini dianggap qaul yang lemah, kan? Makanya Imam Bukhari di sini dijelaskan pokoknya waktunya sholat Jumat itu idza zalati syams kalau matahari sudah tergelincir. Dan ini begini, ini mungkin ini saya rasa
Pak Haji Zurin ini mungkin pernah pernah sanksi kan begini ya. Ini di Mekah ya, Mbak Zurin. Itu tengok ini nanti sampai kalau haji saya perhatikan. Itu kalau tidak salah jam duhurnya sana itu jam berapa? 11 apa jam 12 Pak? Jam 12.22 dia. Ya ada pokoknya waktu Jumat itu jam di sana. Lupa saya mana saya mau tengok. Biar jelas karena ini kalau tidak kita pahami nanti bisa janggal kita ini. Di Mekah sana dulu masih saya putus jam jam waktu sholat. Ini harapan saya nanti barangkali sampai nanti misalkan nanti haji atau umroh ini supaya sampean itu mantap. Oh ini kadang tadi kan lampu mati jadi mau apa Pak? Saya pindah itu ini nih. Di sini ada duhur itu kan sama dengan Jumat sana jam 12.28 ya di sana kan. Jam 12.28. Ini adzan saya adanya 2 kali. Jadi sebelum masuk duhur itu sudah adzan pertama kan ya kan. Terus orang sholat. Nah ini ada yang ini sholat apa? Ini kan belum masuk duhur. Jadi orang itu sanksi ini sholat apa ini kan? Nah tentu orang ini ya tidak tahu lah maksud kita nanya-nanya kan tidak enak kan. Orang kan banyak sholat. Ini bisa ada orang ini muskil. Ini kalau katakan qobliyah Jumat belum masuk Jumat, tapi sudah adzan duluan. Jadi adzan dulu kan sudah itu ada banyak orang sholat. Terus nanti masuk waktu ini baru adzan langsung khutbah. Ya Pak Jen? Adzan langsung khutbah. Nah barangkali yang adzan yang pertama tadi yang kita nyatakan belum waktunya tadi itu mungkin ngikuti pendapat yang mengatakan bahwa waktu Jumat itu juga boleh qoblas zalati samas. Walau itu kalau yang lemah. Sehingga nggak salah. Ini kan nggak salah kalau misalkan sampean ini di sana ya adzan yang pertama kali langsung qobliyah Jumat. Mungkin nggak salah nggak ragu kan belum masuk waktu. Nah niati aja ngikuti pendapat yang mengatakan kan walau itu doib bahwa ada yang mengatakan waktu Jumat itu ini keistimewaan Jumat itu sebelum zalati samas. Sebelum zalati samas. Bahkan ada cerita kata ini Sa'id bin Su'aid. Beliau kata sholat bina Muawiyah al-Jum'ata duha. Muawiyah itu ngimami kami sholat Jumat itu waktu duha. Waktu duha itu Jumatan. Nah, waktu Jumat itu kemudian alasannya begini. Ini alasan walaupun nanti ditentang. Yang namanya Jumat itu kan dikatakan yaumul id. Ya kan yaumul id, Idul Muslimin. Nah, otomatis sama dengan id. Sholat itu kan boleh waktu apa? Belum zawal. Ya, berarti boleh. Walaupun kalau ini tentang yang lain. Id itu bukan kok sama waktunya boleh sholat itu ndak kan? Artinya hari yang mulia. Tapi ada yang mengartikan ya kenapa ya hari Jumat kan yaumul id. Sehingga mengartikannya bahwa waktu sholat Jumat itu juga kayak sholat id. Sehingga sebelum zawal itu boleh. Nah ini kalau seperti ini kan jika kalau tahu. Nah, cuman ya jangan kita lakukan. Nanti sampai Jumatan terus gimana? Itu karena tidak tahu. Karena orang Indonesia itu sudah azan pertama itu sholat sunat. Kan di belakang maktab kita kan ada masjid. Iya. Di haram itu yang sholat itu orang Indonesia. Jamaah, karena sebelah saya itu orang dari Jawa Timur. Iya. Mas, ini zuhur belum mas? Orang sini azan pertama itu sebelum zuhur. Kan sama Indonesia. Lama dia berhenti. Lihat ke kawannya sholat diri. Nah, kan nggak percaya itu. Kurang. Kita bawa ke sana. Sama kemarin Iya. di Arafah. Iya. Orang azan fajar itu kan Iya. jam 3:30. Ngembat. Lantas jamaah kita ya sholat fajar. Fajaran. Padahal belum subuh. Nah. Jadi ya sampean jadi maksudnya yang sampean calon-calon jamaah ini kalau ketemu seperti itu Pak Juni, oh berarti memang ada pendapat seperti itu walaupun itu doib dan itu mungkin kita laksanakan ya karena di sana ya Pak kan seperti tadi kan. Jadi memang saya pernah nengok tuh zuhur itu kesini kan jam 12.28. Ini belum waktu itu sudah ada ya kan. Terus orang sholat ya mungkin orang itu yang nggak paham ya sholat itu aja tapi bagi kita ini kan mesti berpikir loh belum masuk zuhur sholat apa. Karena nanti setelah
masuk waktu terus adzan langsung ya kan khutbah. Nah ini tadi itu Pak, supaya sampean itu nanti nggak ragu-ragu sana. Oh mungkin ini. Nah, gimana? Azan 2 kali, azan pertama itu di luar. Iya di luar ini qobla zawal. Kalau kita kan tidak masalah, kita ini kan memang ada 2 kali, tapi kan sudah masuk waktu ya, nak kan? Sana tuh ndak ya, nak kan? 2 kali, yang satu ini yang pertama ini belum masuk waktu, tapi sudah adzan. Orangnya banyak sholat. Katanya Pak Yusri ini. Nah ini coba ini keuntungannya. Nah, ini keuntungannya kita kalau ngaji ini kan, oh ya berarti memang ada seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini penting. Kata Aisyah, karena nasu manusia masyarakat zaman itu dia sibuk mahanatu anfusihim. Katakan mereka sibuk kerjaan dirinya, kerjaan rumah. Nah, tidak sempat mandi. Wakanu idarohu ketika berangkat Jumatan, rohu ala fi hayatihim. Katakan yang habis nyangkul, yang habis nyadap di sini kan. Nah, sehingga fakidalahu mereka dibilangi lawik tasaltum yo mandi sik ngono cacang. Ya karena mungkin baunya itu tadi kan. Nah, jadi zaman dulu itu sudah ada kejadian seperti ini. Jadi barangkali kita ketemu di masa seperti ini ya. Ya jangan heran itu aja kan. Karena zaman Nabi dulu sudah ada seperti tadi kan. Orang begitu sibuk kerjaannya kan, begitu sudah masuk waktu Jumat langsung pergi wudhu saja tanpa mandi. Sedangkan keadaannya baunya masih wah. Qala Imam Bukhari hadatsana Suraik ibnu Nu'man qala Suraik hadatsana Fulaik ibnu Sulaiman an Utsman ibni Abdurrahman ibnu Utsman At-Taimi an Asmalik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana ada siapa Nabi yusolli al-jum'ata khina tamilu kan ketika tergelincir asamsu apa matahari, katakan doyong ke arah barat kalau kita ini kan asamsu apa matahari. Nah ini makanya zawal. Hadatsana Imam Hadatsana Abdan qala Abdan akhbarana Abdullah qala Abdullah akhbarana Humaid an Anas Malik qala Anas kunna ada siapa kita, ini tradisi kita para sahabat Anas itu nubakiru berangkat pagi-pagi siapa kita bil jum'ati dengan sholat Jumat wanakilu dan tidur qailula siapa kita ba'dal jum'ati dalam setelahnya Jumat. Ini tradisinya para sahabat kata Anas Malik itu Jumatannya nubakiru awal waktu dia ada berangkat rame-rame. Nah tidur qailulanya itu ba'dal Jumat. Nah ini ya karena beliau itu gimana ya tempatnya jauh terus kalau tidur dulu nanti baru bangun terus baru sholat Jumat itu kan ya ketinggalan kan ya enggak. Nah, maka disikapi kunna nubakiru bil Jumat, kami berangkat Jumat itu sudah katakan ya awal waktu, kemudian tidur qailuna setelah Jumat. Jadi kita ngikuti sunnah saja, kita aktivitas Jumat itu sebagaimana biasa, nanti tidurnya setelah Jumat. Kalau bisa tidur, kalau masih ada garapan yang lain bikin soal kata Pak belum selesai ya nggak bisa tidur ini Pak. Pokoknya kalau kita ini tidurnya qailula itu setelah Jumat ya mengikuti sahabat. Nah, berarti ittiba'u sunnah alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Jadi semua kita ilmui karena innamal a'malu binniyat. Jadi kita pakai iya, cuman ini nakilunya batal Jumat. Kalau hari Jumat tadi kan. Nah. Jadi hukum itu kan bisa berubah kan karena situasi kondisi kan gitu kan. Babu idastada apabila sangat al-kharu apa panas yaumal jum'ati dalam hari Jumat. Hadatsana Muhammad ibnu Abi Bakr al-Muqaddami qala Muhammad hadatsana al-Karami ibnu Umar qala Karami hadatsana Abu Khaldah huwa Abdul Khaldah itu Khal ibnu Dinar qala Khalid samitu Anas Malik yaqul Khalid berkata siapa Anas karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idastada apabila sangat al-bardu apa dingin bakaroh maka Bakaro itu maka awal waktu cepat-cepat siapa Nabi bisolati dengan solat wa idastadas al kharu panas abroda maka mengakhirkan siapa Nabi bisolati dengan solat terus yakni mengendaki siapa Anas al Jum'ata pada Jumat. Qala berkata Yunus siapa Yunus ibnu Bukair akhbarona Abu Khaldah qala Abu Khaldah faqala maka berkata bisolati pada lafaz bisolat walam yadkur dan tidak menyebut Abu Khaldah al-Jum'ata, tidak menyebut hanya sholat saja. Qala Bisrun ibnu Sabit
hadasan Abu Khalda. Kalau Abu Khalda sholat bina mengimami dengan kita amirun. Siapa amir? Namanya Hakam bin Abi Aqil As-Saqafi. Amirun siapa pemimpin? Hakam bin Abi Aqil As-Saqafi. Sholat mengimami kita al-Jum'ata di dalam hari Jumat. Maksud Jumat atau Jumatan. Sumakola berkata, siapa Abu Khalda li Anas kepada Anas. Anas gimana? Kaifa kali bagaimana? Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusol itu sholat siapa Nabi ad-duhur pada duhur. Ad-duhur pada duhur. Nah ini gini, intinya begini. Kata Anas bin Malik, Nabi itu punya tradisi di Timur Tengah itu kan ada 2 musim ya. Ada musim panas, ada musim dingin. Maka yang paling enak itu kita, stabil gitu kan. Tapi masih enak musim panas daripada dingin. Ceritanya Bab kalau musim panas kita ngaup itu aman. Kalau musim dingin ceritanya yang di Timur Tengah kayak di Yaman tuh sampai masuk ke rumah ini masih dingin, itu masih nguap. Kalau musim panas itu kan enak kita masuk rumah. Kalau musim dingin itu lebih parah. Itu maka kita syukurlah hidup di Indonesia luar biasa. Kita syukurlah kan udaranya kan stabil, enak kan. Timur Tengah itu kan kalau musim dingin tuh wah. Kalau musim panas luar biasa. Cuman masih enak musim panas daripada musim dingin. Maka Nabi itu kata Anas bin Malik, idastadal bardu, kalau musim dingin itu sangat bakar habis sholat, cepat-cepat sembahyang. Maksudnya cepat-cepat sholat. Kalau musim panas diakhirkan. Maksudnya diundur, tidak diundur. Ini kata Anas, ini yang dimaksud sholat Jumat. Sholat Jumat, yakni al-Jumat. Jadi kalau panas itu diakhirkan. Kalau musim dingin dicepatkan. Nah kata Yunus bin Bukair, saya dikasih tahu Abu Khalda. Lafadznya Abu Khalda ini bisa sholat saja, tidak menyebutkan lafadz Jumat. Sehingga kalimat Jumat itu jadi sanksi. Nah itu sebetulnya itu Jumat apa duhur yang dimaksud itu kan? Nah ini malam yaitu al-Jumat. Kata Bisrin bin Sabit, kata Abu Khalda, sholat bina amirun al-Jumat. Dulu ada pemimpin kami namanya Hakam bin Uqail. Itu sholat ngimami kami. Kemudian Abu Khalda bertanya, qala li Anas, kaifa kana? Bagaimana Nabi itu kalau sholat yusoli duhur? Ini kan dibikin pertanyaan. Dan Nabi itu kalau sholat duhur, kalau waktunya panas diakhirkan. Ini seakan-akan memberi pengertian bahwa Jumat kan sama dengan duhur. Ketika panas juga ditunda, diakhirkan. Nah, terus terjadi, ini khilaf. Nabi kan menganjurkan ketika sholat Jumat itu untuk berangkat pagi-pagi, untuk berangkat awal waktu. Nah, sementara teks yang langsung berupa Jumat itu tidak ada, kalimatnya hanya sholat saja. Bisa mungkin Jumat, bisa mungkin duhur, kan begitu kan? Karena kalimatnya tidak menentukan Jumat. Nah ini yang dikuatkan oleh ulama, lebih memilih kalau untuk hari Jumat walaupun keadaannya panas tetap dimenangkan yang awal, artinya bakiru, hanya tidak diundur. Alasannya begini, para sokaus nanti kalau musim panas terus diundur. Nanti kan repot. Bisa-bisa yang jauh-jauh itu nanti waktunya habis, mau diundur. Nah, waktunya habis. Kemudian yang sudah datang terus diundur kan kelamaan yang nunggu. Paham maksudnya kan? Nah, makanya ulama lebih memilih walaupun hari Jumat, kalau hari Jumat walaupun musim panas itu tabkir dimenangkan daripada tabrid. Hanya berangkat awal waktu, jadi Jumatannya ya awal sebagaimana biasa daripada diundur walaupun panas. Jadi apa maksudnya kan? Nah, karena teks yang langsung kalimat abroda bisolati itu tidak ada kalimat bisolati Jumat, tidak pernah itu kan hanya yakni. Nah, hanya yakni itu penafsiran, bukan teks langsung. Sementara dalam hadis yang lain Nabi itu menganjurkan untuk Jumat itu adalah berangkatnya awal waktu. Babul masih bab berjalan ilal Jum'ati kepada sholat Jumat. Wa qaulilai azza wa jalla dzikru fas'au, maka berangkatlah kamu semua ila dzikrilai kepada sholat Jumat. Waman dan babnya orang qala yang berkata siapa man as-sa'yu, bermula maknanya sa'yu itu al-amalu, itu beramal, wa dhahabu dan pergi. Liqauli ta'ala karafin Allah ta'ala wa sa'alaha sa'yaha,
wasa'a dan beramal siapa man laha karena akhirat sa'ya dengan amal akhirat, Qala Ibnu Abbas yakrumu haram al bai'u apa jual beli khina idzin ketika dikumandangkan adzan, maksud adzan hari Jumat. Wa qala ataun takrumu haram as-sinaatu apa beberapa pekerjaan hendaknya jual beli kulwa semuanya sinaat. Wa qala Ibrahim bin Sa'din an-Zuri idza adzana apabila adzan al muadzinu sama adzan yang Jumat wa kali bermula saksun itu musafir fa'alaihi maka itu wajib atas saksun ayyashhada bermula ndaknya hadir siapa apa saksun ayyashhada bermula ndaknya hadir siapa saksun. Nah ini bab menerangkan intinya berjalan berangkat untuk sholat Jumat karena Allah pada fas'au pokoknya berangkatlah kamu ila dzikrillah. Kemudian babnya orang yang mengatakan as-sa'yu itu bisa maknanya beramal, bisa pergi. Kalau fas'au tadi kan maknanya dhahab, berangkatlah kamu. Ada yang sa'yu maknanya beramal itu wasa'ala sa'yaha. Itu sa'a yang bermakna beramal. Yang sa'a bermakna dhahab fas'au ila dzikrillah. Ibnu Abbas yakrumu al-bai' khina idin. Ketika sudah dikumandangkan adzan, ini mana adzannya kedua yang itu haram jual beli. Bahkan atau ya tidak jual beli saja, taksinat semua pekerjaan apa saja. Nah, bisa apa saja, termasuk ya ngajar juga ini kan. Enak Pak Zuri, harus berhenti itu kalau sudah. Kata Ibrahim dari Zuri, Imam Zuri ketat lagi. Apabila sudah azan, muadzin sudah azan hari Jumat. Nah musafir itu fa'alai asyada, musafir ya berhentilah, sudahlah kamu Jumatan, wajib Jumatan. Sampai gitu kan. Padahal musafir ini kan secara umum itu kan boleh apa ya? Boleh Jumatan. Alasannya apa? Safar, rukso. Tapi kata Zuri wajib fa'alaihi ayyasada. Saking pentingnya Jumatan. Nah, jadi fa'alaihi ayyasada. Ini Zuri ya perlu juga ini kita pikirkan. Walaupun kita ini katakan musafir, ya waktu Jumatan kan lebih bagus kan? Nah, karena Jumatan tentu nilainya lebih bagus daripada lebih afdol daripada apa? Sholat duhur. Itu ini. Qala Imam Bukhari. Gimana? Kata-kata musafir ini benar tidak sih? Musafir itu dikasih batasan. Kalau musafirnya itu berangkatnya sebelum subuh, jadi dia tidak wajib Jumatan. Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, berarti dia tetap wajib Jumatan. Maksudnya itu benar apa? Benar. Jadi memang gini. Syaratnya musafir itu yang katakan boleh nggak Jumatan itu kan sebelum apa ya? Sebelum subuh dia udah berangkat. Nah, tapi kalau setelah subuh ngomong saja. Cuma nanti kalau waktu Jumatan Jumatan. Memang benar itu Pak. Fikir-fikir kan gitu syaratnya kan. Saya praktekkan ini mungkin tak benar salah. Saya mau Jambi pakai beringin saya. Beringin. Waktu Jumat itu saya pakai beringin. Supaya saya nggak wajib Jumatan, saya berangkat ke sini itu sebelum subuh. Pasti berangkatnya beringin jam 7. Supaya nanti di perjalanan walaupun ke Jumatan kan bisa aman karena saya berangkatnya dari rumah itu sebelum subuh. Padahal kan lewat rumah saya. Iya. Nah itu Honda. Nah gini Pak Rojab ya. Jadi bahasa sebelum subuh itu kalau kita memungkinkan bisa berangkatnya sebelum subuh. Tapi kalau kendaraan yang saya ceritakan itu berangkatnya bersubuh kan nggak ada. Kita ke Jambi itu rata-rata kan kalau pagi ya kan, kalau malam nian kan. Kalau pagi tetap setelah subuh. Nah setelah subuh kan ya itu tetap udzur karena tidak ada kendaraan kan untuk yang sebelum subuh. Adanya adalah setelah subuh itu juga ada juga udzur juga Pak Rusab. Saya nggak usah. Ya nggak usah. Jadi kan itu kan posisi normal. Tadi masih posisi normal. Kalau posisi kayak tadi kan nggak ada kendaraan, adanya setelah apa? Subuh. Tapi itu waktu beringin. Ini sekarang nggak beringin lagi. Ya sudah ada mobil tapi saya kan sendirian. Kalau sendirian kan rugi pakai mobil ya. Makanya. Memang iya Pak, memang benar Pak Jab. Saya tuh dulu ya, ini dulu. Ya namanya waktu dulu kan saya kalau pergi berangkat ke Sumatera, itu kan dari Babat tuh naik sepur Pak ya sampai Jakarta kan. Itu dulu saya pernah termenung begini. Waduh, kalau saya sekarang masih muda,
masih kuat tenaga. Besok saya kalau tua, kalau naik terus setiap ke Sumatera kayak gini, nasibnya kayak apa? Itu badan saya Pak Rojab. Ya kadang maaf nasibnya orang naik sepur itu Pak, dari Babat itu sampai Jakarta itu kadang tidak duduk, berdiri Pak. Ini kan Pak. Terus susahnya kita ini nahan kencing itu kan ya susah. Terus keadaan di sepur kan kayak gitu. Itu pernah saya tersentuh menung tuh Pak. Tapi nggak bayangkan kalau sekarang punya mobil nggak bayangkan kan. Itu yang saya bayangkan susah. Gimana nasib saya besok itu ya kalau umur sudah 50-an dan seterusnya. Pokoknya itu pernah saya bayangkan. Iya Pak, masih awal-awal dulu tuh kan, apalagi pernah saya bawa anak, masih kecilnya anak saya Ahmad Alawi, bawa 2 anak Pak, naik sepur Pak, ya sampai belum merasakan kayak gitu. Iya nih Pak, wah tangis Pak, anak kecil berak kencing di atas sepur, mana orang kayak penuh kayak gitu. Apalagi kalau musim Idul Adha, Idul Fitri. Wah. Nah makanya dengan sekarang punya mobil kan, iya alhamdulillah kan nikmat yang luar biasa. Kita bisa jam berapa kita bisa ngatur kan, kalau bisa kapan bisa. Nah itu memang itu susah saja. Saya itu dulu sering menunggu situ Mas. Terbayang, waduh, cemana saya besok tua terus pulang kayak ini, ya Allah, nggak kebayang sengsaranya. Depan saya ini kan, karena mobilnya semua jam 10. Ya enggak, itu udur aja. Jadi tetap. Iya. Itu betul. Enak sih bos. Jadi kalau sebelum subuh kita harus keluar rumah. Sebelum subuh saja. Setelah subuh. Iya, setelah subuh. Seperti gini dikabarkan dalam fikih itu gini. Misalkan gini. Wah, saya ini kalau berangkatnya ke Jambi itu setelah Jumatan, wah ketinggalan bis atau ketinggalan kawan-kawan atau kerjaan saya enggak nutut di sana kan, ada yang selesaikan. Nah otomatis kan pagi, tapi paginya kan tetap setelah subuh. Ya kan? Sedangkan kita naik kendaraan umum, kan tidak mungkin Pak berhenti dulu Jumatan. Ya kalau supirnya itu supir yang soleh ya mungkin senang. Ya, kalau umumnya itu kan. Makanya saya ini gini Pak. Saya, Masya Allah. Ya, saya itu dulu pernah merenung gini. Ini pengalaman pribadi kan. Makanya saya ini dulu sering naik pesawat ya. Begini, kalau naik mobil itu Jumat, katakan subuh, itu rata-rata naik bus itu hilang. Artinya hilang itu ya supir kan langsung aja kan. Terus saya pikir gini, coba saya naik pesawat, katakan misalkan 1,5 jam sampai Surabaya. Karena naik mobil kan lebih ngirit. Cuman kalau naik pesawat, insya Allah sholatnya terjamin, karena kan cepat. Kalau naik mobil, sholatnya mesti ada yang gimana ya kayak gitu Pak. Dan saya pikir-pikir, wah berat mana saya nilai uang kan dengan nilai sholat. Itu pertimbangan saya. Akhirnya saya milih naik pesawat aja kalau kan. Nah, ini maaf karena yang dipakai itu ada, terus kita ini kata panggil ustadz, terus sholat subuh model itu kan malu dengan Tuhan Pak. Ya melakukan likur waktu. Gimana? Ya artinya begini, walau likur waktu tapi kan tidak gimana ya Pak? Tidak sesempurna sebaik kita yang normal-normal Pak Rojab. Karena kita ada peluang untuk yang normal itu maksudnya Pak Rojab. Nah, jadi makanya waktu dulu sebelum punya mobil itu saya tetap milih pesawat. Karena itu kan, ya memang kalau mobil kan agak ringan ya duitnya kan. Cuman ada beberapa sesuatu yang hilang di dalam perjalanan. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadasan Ali bin Abdillah qala Ali, hadasan Al-Walid ibnu Muslim qala wal hadasan Yazid ibnu Abi Maryam Al-Ansori. Hadasana Ababa ibnu Rifa'ah qala Ababa adrokah menemui ini pada saya Abu Absin, siapa Abu Absin. Wa ana kali bermula saya adhabu itu berangkat siapa saya ilal Jumat salat Jumat. Faqala maka berkata si Abu Absin, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali berkata siapa Nabi, man bermula barang siapa ighbarat itu bertemu debu, katakan berlumuran debu, qadamau apa kedua telapak kakinya man fisabilillah di dalam jalan Allah, harama maka mengharamkan upadaman Allah siapa Allah ala nari atas neraka. Ini cerita Ababa. Beliau ini kebetulan sholat Jumat dan ya jalan kaki terus perjalanannya kan jauh. Nah, waktu itu ketemu Abu Absin. Saya berangkat sholat Jumat. Abu Absin ini hebat, memberikan semangat. Kata Abu Absin, aku dengar Nabi itu berkata begini, siapa yang kedua telapak kakinya berumuran debu fisabilillah. Ini maknanya termasuk sabilillah kan sholat Jumat. Nah, termasuk sabilillah itu sholat Jumat, maka Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Ini memberikan semangat. Jadi nggak apa-apa walaupun sampai jauh berlumuran debu kan,
Ya malam di Timur Tengah itu kan jarang hujan, otomatis kan debunya kan banyak. Tidak apa-apa, berangkat aja. Karena aku dengar Nabi, siapa yang kedua telapak kakinya berlumuran debu, jibrat debu fisabilillah. Nah, ini dalam konteks Jumat, karena sholat Jumat juga termasuk sabilillah. Nah, itu kan di jalan Allah kan. Itu sabilillah bimana umum, bimana am. Kan ada sabilillah itu bimana khos dalam urusan zakat. Sabilillah bimakna musafir, ya kan? Nah, ada mana am, ada mana khos. Maka Allah akan mengharamkan dia neraka. Ini bisa mengharamkan, artinya nggak masuk neraka selama-lamanya. Ya kalau dia punya dosa, ya tentu kan selesaikan dosanya dulu. Tapi Allah tidak akan mengharamkan masuk neraka selama-lamanya. Bisa juga nggak masuk neraka sama sekali kalau tidak ada urusan yang lain, kan gitu. Nah ini orang-orang yang jaraknya jauh-jauh dengan masjid sampai jalan kaki, tapi sekarang kayaknya jalan kaki itu rata-rata orang punya apa ya? Punya motor dan dekat-dekat kan. Jam berapa ini? Oh, jam lebih. Sudah apa terus Pak Zab? Tinggal 2 bab diteruskan lagi ya. Tinggal maksudnya 2 hadis terus pakai bab itu ya. Iya kan? Qala Imam Bukhari hadatsana Adam, qala Adam hadatsana Ibnu Dibin, qala Ibnu Dib Az-Zuri an Sa'idin wa Abi Salamah an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kaun. Ta'khiru sanad, pindah sanad Imam Bukhari. Berarti punya 2 jalur. Wa hadatsana kata Bukhari ay wa qala Imam Bukhari hadatsana Abu Yaman. Qala Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuri qala Zuri akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman. An Abu Hurairah itu qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimat apabila sudah dikomati as-sholatu apa sholat fala ta'tu maka jangan datang siapa kamu semua pada sholat tas'auna khali berjalan cepat siapa kamu semua waktu dan datanglah kamu semua pada sholat tamsuna khali berjalan biasa siapa kamu semua dan biasa alaikum menetapilah kamu semua as-sakinata pada tenang, enggak usah tergesa-gesa. Fama maka bermula barang adroktum yang menemui siapa kamu semua pada imam ya fasollu maka itu sholatlah kamu semua. Wama bermula barang fata yang ketinggalan apa makum pada kamu semua yang ketinggalan faatimu maka menyempurnakanlah kamu semua. Faatimu maka menyempurnakanlah kamu semua. Jadi kata Abdurrahman berkata, aku dengar Nabi itu gini, idza uqimatis sholat, walaupun katakan sholat itu sudah dikomati, fala ta'tuna tas'auna, kamu jangan tergesa-gesa, ngejar, jangan, udah biasa-biasa aja. Nah, biasa, berjalan sebagaimana biasa. Sebab apa? Dengan ketika kamu dengar qomat, terus kamu lari, ngejar supaya nggak ketinggalan, itu justru nanti kekhusyuan kamu terganggu. Nah,